Halo guys, balik lagi di channel gue NDGV. Kali ini kita akan lanjut trading kripto di aplikasi Binance ya. Di sini kita cari market kripto yang benar-benar kuat naik atau kuat turun seperti biasa. Kalian cari entah itu Bitcoin, Doge atau Solana, dan gue nemu di sini ETH atau Ethereum. Nah, di Ethereum ini marketnya lagi, kita lihat dulu deh. Oke, kenaikan. Lo lihat MA-nya berada di bawah candle ya. Dan ini masih ada di daerah support ya. Gua akan open posisi buy di sini dengan modal sebesar 14% aja. Lalu di sini kita cek. Oke, kita lihat dan akan open posisi buy di sini. Oke, kita buy di sini. Nah, order udah dibuat, kita lihat posisi. Sini masih minus ya, masih minus sebesar 0,38% ya di USDT. Ini juga sama, gue juga di MT5 juga melihat juga masih minus. Alasan kenapa gue pilih di aplikasi Binance, yang pertama di time frame 1 jamnya ini MA-nya ada di bawah candle ya. Terus candlestick-nya ini menunjukkan kenaikan ke atas ya, atau trend market naik. Dan pola market yang baru di sini ada pola market. Jadi sebelumnya kan di sini kan dia ke atas lalu ke bawah. Nah, ini ke atas lagi, ke bawah lagi, menyentuh support, dan supportnya nggak bisa ditembus, lalu ke atas lagi, dan di atas lagi ke bawah lagi. Nah, ini supportnya juga nggak bisa ditembus. Nih, sepertinya dia mau ke bawah ya guys ya, tapi nggak bisa ditembus sama si candle merahnya, karena candle merahnya di sini informasinya pelemahan tuh. Lihat, sumbunya lebih panjang di bawah, body kecil nih. Nah, candle merah ini biasanya bakalan muncul sumbu di bawah sini nanti. Entah itu sumbu atau dia berubah jadi candle hijau. Kalau dia nggak berubah jadi candle hijau, berarti dia bakalan muncul sumbu atau setelah muncul candle hijau. Itu di time frame 1 jamnya. Lalu di time frame 4 jamnya di sini dia bakalan udah menyentuh supportnya, MA-nya udah melebar nih. 1, 2, 3. Ini kemungkinan masih ke atas ya, karena MA-nya udah melebar. Tapi sayang banget di sini muncul candle hijaunya yang lemah nih. Jadi gue nggak akan lama-lama untuk open posisi buy di sini. Ketika dia udah benar-benar hijau atau profit, gue akan close, tutup aja ya. Oke, kalian lihat sendiri nih, biasanya untuk stop lossnya ketika dia udah melewati ini baru gue close. Tapi untuk take profit ya di sini nih. Kalau udah menyentuh, kita langsung close aja di sini. Oke, kayaknya udah biru deh. Kita lihat udah biru belum. Oke, nah ternyata udah hijau ya guys ya. Udah profit sebesar 1,59% atau setara hampir 2%-an di sini. Kita cek tuh, kalian lihat sendiri udah profit. Nah, tapi belum menyentuh harga ya, belum menyentuh target profit kita. Jadi agak sedikit sabar. Jadi gue gak akan lama-lama untuk open posisi di Ethereum atau ETH ini. Gak sampai 1 hari, karena di 1 harinya kayak jelek deh marketnya tuh. Di 1 harinya ini kayaknya harganya udah tertinggi deh. Tuh lihat ya, udah tertinggi, udah bahaya. Jadi ketika dia nanti udah lumayan profitnya, gue langsung close aja. Tuh ya kan, kemudian di candle hijau ini jadi candle hijau yang kekuatan arah naik ke atas. Oke, di 1 jamnya nih. Nah, paling percaya diri gue di 1 jamnya. Soalnya di 1 jamnya ini masih ada kemungkinan dia naik guys. Nih, meskipun gak sampai di atas ini, seenggaknya sampai sini. Tuh, kita lihat. Oke, merah. Oh, di sini merah lagi, dia balik lagi merah nih. Lagi agresif marketnya ternyata. Oke, nanti gue lanjut ketika dia udah profit aja guys ya. Karena gue mau lanjut lagi ke trading saham sama forex. Di sini akhirnya kita udah profit. Lihat tuh udah hijau sebesar 22%-an ya. Udah di $90 ya. USDT lumayan lah ya. Di Ethereum kita open posisi buy. Nah, di sini kenapa gue pilih close buru-buru ya? Nanti gue kasih tahu ke kalian. Kenapa gue pilih gue langsung tutup dengan keuntungan segini? Karena marketnya nggak sesuai sama prediksi gue ya. Maksudnya takutnya ini kita udah profit, tiba-tiba nanti malah minus lagi. Jadi lebih baik kita nikmatin profitnya saat ini ya, baru nanti kita cari market lain yang agak lebih bagus dibandingkan Ethereum saat ini. Bukan berarti nggak akan trading lagi di sini, tapi cuman marketnya belum terlalu bagus ya.
Kita close aja deh, nanti dia lama-lama makin turun lagi tuh. Konfirmasi, kita langsung ke marketnya aja guys. Di sini di time frame 1 jamnya ya, kalian lihat sendiri, gue langsung close aja nggak sampai sini karena candlesticknya ya, dari candle ini ternyata muncul informasi candle pelemahan untuk naik ke atas, lebih condong informasi ke bawah. Candle hijau sumbunya lebih panjang. Nah ini setelah candle merah ya, muncul candle hijau yang terakhir tuh, lalu muncul candle hijaunya ada 2 nih yang setelah candle merah. Candle hijau yang sumbu lebih panjang di bawah ini nih, yang gua kena ini sedikit tuh, itu sumbunya lebih panjang di bawah dibandingkan di atas. Jadi informasinya penurunan atau pelemahan si buyer. Jadi kedepannya masih bisa naik lagi nggak Hen? Nah ini nih yang gue kasih tahu kalian. Tergantung konfirmasi setelahnya. Kalau semakin muncul candle hijau yang lemah ya semakin lemah dia. Tapi kalau muncul konfirmasinya candle merah yang kuat ke bawah ya ke bawah. Ya. Nah munculnya candle hijau. Nah candle hijau ini pelemahan lagi nih kayaknya nih. Ya. Sumbunya sama panjang, bodinya juga kecil, nggak sebesar itu. Jadi yang harusnya gue bisa lebih banyak profitnya, tapi gue sengaja ya karena main aman aja, nggak usah lagu-laguan, karena kan kita trading dengan modal kecil ya guys ya. Mungkin kalau modal kalian besar, deposit kalian gede, untuk minus beberapa dolar tuh kayak masih enteng lah, nggak kena margin call. Nah masalahnya di ETH itu di future itu ada yang namanya margin call, jadi harus hati-hati. Lalu di 4 jamnya, ini kelihatannya naik ya, MA-nya ini lagi semakin melebar dia tuh, dan terletak di bawah candlestick ya. Pasti sih ini kuat kata sebenarnya ya. Tapi kenapa nggak open posisi buy hand, nggak lama-lama ya, karena ini candle hijaunya itu kecil-kecil dan pelemahan. Takutnya dia nih pengen menembus si daerah supportnya ini nih, yang emang awalnya sebelumnya nggak bisa ditembus. Jadi gue memilih ya udah deh sabar aja. Lalu di 1 day-nya gimana? Nah 1 harinya ini atau di daily-nya ini marketnya sebenarnya ini naik ke uptrend yang kuat. Tapi di sela-sela kekuatannya itu ternyata udah di harga tertingginya. Muncullah candle merah, 2 candle merah ini ternyata kekuatan untuk dia ke bawah. Nggak gue saranin tuh untuk kalian open posisinya yang lama. 1 hari open posisi juga nggak gue saranin ya. Berarti harus open posisi sell dong Hen, kalau nggak bisa open posisi buy. Nggak juga, karena di sini marketnya trennya kenaikan. Paling nunggu konfirmasi atau pembatalan arah harga ya. Tuh. Jadi kalau kalian mau main lama silahkan, itu seterah kalian ya. Nah MA-nya ini terletak di bawah candle, kayak dia tuh masih baru ya, masih baru untuk naik ya. Tuh, udah melewati area resisten, support ininya juga nggak ditembus, itu udah kuat sih di 2 candle. Jadi kalau menurut gue ini resisten yang sempurna ya, ini sinyal penurunan yang kuat. Makanya muncul candle merah yang kuat juga ya. Apalagi kalau di candle hijau ini munculnya candle hijau yang lemah atau candle merah yang kuat lagi, fix dia bakalan terus ke bawah dibandingkan ke atas. Itu sih menurut gua. Oke, di 1 jamnya, di 4 jamnya sebenarnya sih lebih condong naik ke atas, tapi karena pendukungnya tidak mendukung dengan kuat, ya sudahlah ya. Kita akan cari market lain. Dan kalau kalian yang mau belajar trading crypto, forex, saham dan investasi lainnya yang menghasilkan uang, pastinya kalian bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua di situ ya. Dan kalian yang mau masuk ke grup gua, silakan DM IG gue, nanti gue kirim linknya, atau bisa langsung klik linknya di media sosial gue seluruhnya, yaitu Facebook, TikTok, dan Instagram. Di situ juga ada materi yang bisa kalian pelajari secara gratis. Jadi kalian belajarlah sepuasnya sampai kalian bisa menghasilkan uang secara mandiri. Pokoknya terima kasih ya yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.